Jangan ragu dengan hikmah, hikmah kepada kepada masyarakat, hikmah kepada negara itu harus kita tanamkan itu, memang betul-betul itu. Adanya barokah itu karena kita bergerak. Betul. Ketika kita tidak bergerak itu barokah itu tidak akan datang. Betul. Tidak bisa barokah itu datang kepada kita, sedangkan kita tidak apa-apa. Harusnya kita yang mendatangi, baru nanti barokah itu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya menyapa sahabat Mida dulu. Silakan Ustaz. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam konten kita podcast Sahabat Mida dalam kanal YouTube Mida Channel. Hari ini kita ada nuansa yang berbeda, Ustaz. Iya. Biasanya di studio. Nah, ini hari ini kita di alam terbuka langsung di pondok pesantren kita ini. Pondok pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong di NTT. Yeah. Bagian dari rangkaian kegiatan safari dakwah kami tahun 2026 ini yang berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Mida yang senantiasa mensupport di yayasan kami. Semoga semua amal-amal kebaikan yang disalurkan melalui yayasan kami senantiasa dicatat sebagai pemberat amal kebaikan kita. Amin, amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika dirasa ini menjadi inspirasi dan ilmu baru, di-share seluas-luasnya. Barakallahu fikum, dan langsung saja kita ngobrol di pagi hari yang agak mendung-mendung manja gini, Zat. Iya, tapi suasananya pas lah ya. Sambil ditemani oleh secangkir kopi yang sudah mau habis ini. Nanti insya Allah ada refill lagi. Insya Allah nanti ada yang. Ya, ini Masya Allah nih. Kopi khas NTT ini membuat ngangenin, Zat. Kalau punya Ustadz itu kopi, kalau saya ini teh saja. Oh, teh. Ya, udah seringan kopi mungkin ya? Ya, biar bisa merasakan rasa sepet-sepetnya gitu. Oh, gitu. Bukan hanya pahit saja gitu. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz Mufid. Dan Ustadz Mufid juga hari ini kan perdana nih, Ustadz nih. Di podcast kami. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dakwah di NTT di sini. Mungkin sebelum itu, Ustadz, kalau kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang. Ya, ta'aruf, Ustadz. Ta'arufan. Sudah saatnya ini ta'arufan. Maka kita kenalan dulu sama Gus Mufid nih. Masya Allah. Pontul, Ustadz, kenal asal dari mana? Mungkin dulu belajar atau aktivitas seperti apa? Monggo, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizky yang saya hormati dan semua sahabat Mida yang sama-sama kita hormati, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini saya mau memperkenalkan diri, saya Mufid Mubarak. Mufid Mubarak. Asli dari Magelang. Oh, lahir juga di Magelang. Yeah. Bertepatan tanggal 14 Mei 1995. 95 ya, Zat, ya. Kita selisih 2 tahun aja. Ya, kurang lebih sudah kepala 3 gitu. Oke. Sebelum kesini bisa di tempat pengabdian di Nusa Tenggara Timur ini, status saya masih di pondok pesantren. Oke, berarti aktivitas sekarang di pesantren Kolong ini ya? Pesantren, iya masih sama. Hanya beda tempatnya. Mungkin dulu masih di pondok pesantren saya awal kali mondok, yaitu di pondok API Tegalrejo Magelang. Oh, API Tegalrejo Magelang. Berarti dulu ngajar di sana, sekarang sedang berkhidmah di sini ya? Sebelum itu pun, sebelum ke NTT saya juga pernah merasakan khidmah juga di Pondok Sarang. Pondok Sarang itu lebih masyhurnya biasanya yang terkenal itu Mbah Ki Haji Maimun Zubair. Cucu dari pendiri NU ya? Kurang tahu Ki kalau Maimun Zubair ya. Belum lama ini wafat beliau. Oke. Itu soalnya quotes-nya suka banyak seliweran di mana-mana tuh. Ki Maimun Zubair itu. Santrinya Gus Bah. Gus Bah itu santrinya Mbah Maimun gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Di Tegalrejo dulu saja. Di Tegalrejo ya saya menjalani kurikulum selama
8 tahun. 8 tahun. Plus khidmah 5 tahun. Terus tambah khidmah 1 tahun di Sarang itu. Dan sekarang tambah khidmah lagi Allah. di Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Itu kalau bahasa Jawa mungkin ngelotok Ustaz ya. Ngelotok. Ya. Medok banget gitu. Medok banget. Jadi memang nyingkuk. prinsip saya sampai sekarang kenapa saya semangat untuk berkhidmah itu memang saya itu yang saya harapkan dari saya mondok itu ya hanya khidmah. Saya pengabdian ke masyarakat, Masya Allah. ke anak-anak yang memang butuh benar ilmu lah. Itu saja yang saya. Masya Allah, ini sangat menginspirasi nih berarti perjalanan hidup seorang Gus Mufid Mubarak ini. Pengalaman santrinya, khidmahnya, pengabdiannya itu udah belasan tahun nih Ustaz ya. Masya Allah, bahkan bisa jadi umurnya lebih lama di luar daripada di rumah Ustaz ya. Lebih lama di luar. Insya Allah. Tapi insya Allah itu akan menjadi pemberat buih pemberat amalan kebaikan kita lah insya Allah Ustaz ya. Amin. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait NTT nih Ustaz ya. Ya, Ustaz. Sahabat Mida mungkin perlu ketahui juga di dalam agenda Safari Dakwah ini kita akan membahas beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satunya kita akan ngobrol terkait syiar dakwah seorang dai yang sekarang ada di NTT dan hari ini adalah Gus Mufid yang akan kita ajak ngobrol. Karena terkadang kita di Jakarta itu dimanjakan dengan dakwah yang begitu mudah, Ustaz. Iya. Ya kan, atau dengan dakwah yang begitu, contoh lah misalkan kayak orang tuh di Jakarta mau belajar mudah, Ustaz. Iya. Untuk dapat guru tuh mudah, bahkan sekarang online bisa, Ustaz. Bisa. Tapi kalau saudara-saudara muslim kita di pedalaman mungkin untuk ketemu ustadznya bisa seminggu sekali, Ustaz. Iya, memang. Iya. Belum lokasinya, medannya dan sebagainya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Gus Mufid nih, bagaimana proses berjalannya dakwah beliau di sini. Gimana ceritanya Gus bisa sampai ke sini? Coba ceritakan Gus. Masya Allah, ini sangat menginspirasi. Insya Allah sangat menginspirasi ini. Jadi awal mula saya bisa datang ke NTT ini ya karena ada penyambungnya. Penyambung saya itu hanya kakak saya itu yang alhamdulillah sampai saat ini itu masih pengabdian di Baitul Halim. Jadi dari awalnya itu saya masih berada di pondok, keberadaan saya masih di pondok, tiba-tiba saya dikasih kabar, gimana kalau mau mencari pengalaman di NTT. Kalau mau besok datang ke Bekasi dulu, kita ngobrol, kita ketemu dengan pembina yayasan Baitul Halim, kita ngobrol. Ketika memang siap, kita langsung berangkat ke NTT. Tapi sebelum ke NTT itu saya sudah berkunjung ke Nuaimi. Alhamdulillah bisa ke Nuaimi. Setelah itu baru datang ke NTT ini. Artinya ketika ditawarkan itu nggak pikir panjang, Ustaz, langsung. Awalnya itu masih ragu. Ragunya kenapa? Kebayangnya saya itu ketika di mana ini di NTT itu kebayang saya sama persis kayak di Papua. Wah, dengan pakaian-pakaian yang masih ada seperti itu, dengan pakaian-pakaian yang sederhana. Kebayang saya itu yang neko-neko, bahasanya seperti itu, aneh-aneh gitu. Jadi setelah saya lihat ternyata apa yang ada di NTT itu beda dengan apa yang saya pikirkan terlebih dahulu itu. Oh, ternyata itu beda. NTT dengan Papua itu beda. Nah, artinya nggak semenyeramkan yang dilihat. Kan iya. Seperti artinya itu. Sempat berpikir dulu ya, Masya Allah. Sempat ragu, tapi setelah saya searching di HP, di Google itu, oh ternyata NTT itu banyak wisata-wisata. Wah, wisata. Jadi itu yang meyakinkan di situ. Terus melihat pesantren Alam Tahfidzul Quran itu semenjak saya dikasih kabar mau ke NTT itu di mana gitu, saya langsung kolong pondok Alam Tahfidzul Quran, saya langsung lihat Instagramnya, saya langsung ikuti. Memang saya langsung melihat apa aktivitasnya, apa yang perlu saya siapkan seperti itu. Masya Allah. Jadi memang itu yang menjadikan saya yakin itu di situ. Dengan keindahan alam yang masih alami ini. Masya Allah. Ini kayak ini hari masih ada suara burung, ya kan? Ya. Kalau malam suara toke. Toke sama jangkrik. Iya, masih khas ya. Masih khas. Menandakan bahwasanya alam ini masih asri ya. Masih asri. Masya Allah. Belum tercemar gitu. Berarti setelah penawaran lalu Ustaz
putuskan Nah, saya berangkat, nah itu gimana satu? Nah, itu saya pulang dulu dari pondok itu, saya pulang ya bahasa bagusnya itu istikharah gitu tau. Istikharah. gitu. Bagusnya. Kira-kira gimana ini? Ternyata ketika tentang pengabdian itu tidak perlu di istikharah itu sudah bagus itu. Makanya dari istikharah itu belum ada jawaban pun saya sudah yakin. Udah yakin. Nah, langkah berikutnya setelah saya yakin itu saya harus bagaimana, saya harus datang ke pondok lagi. Saya minta izin ke kiai. Ke Pak Yai saya minta izin. Saya mau pengabdian di NTT, mencari pengalaman di sana. Saya minta ridhonya, saya minta doanya. Dan alhamdulillah Pak Yai itu meridhoi dan mendoakan. Masya Allah. Seperti itu. Dan Kiai Maimun? itu tidak, itu yang masih ada di Kiai yang ada di Tegalrejo. Oh, yang di Tegalrejo. Dan yang di Sarang pun juga saya sempat izin sowan ke beliau, minta izin, minta ridhonya, juga minta doanya gitu. Di Sarang juga sama. Jadi sebelum saya mau datang ke NTT itu memang saya pastikan saya itu memang izinnya itu benar-benar diridhoi gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun, jadi selama saya pengabdian itu tidak ada kendala, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan alhamdulillah hari ini masih istiqomah di sini. Masih ya. istiqomah, alhamdulillah. Itu pun bagian dari berkat ridhonya para kiai itu. Karena kalau nggak ada ridho kiai bisa jadi ada aja itu Ustaz ya. Ada aja Ada aja ujian itu, Masya Tapi Allah. memang ridho itu memang sangat menentukan. Bagi seorang santri itu memang harus dicari itu ridho itu. Makanya ada kan perkataan ulama tuh yang bilang al barokatu fir ridho. Kafir itu. Nah, jadi berkahnya itu kan ketika kita sudah mendapatkan ridho itu. Apalagi orang tua, apalagi ustadz-ustadz dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ketika Ustadz datang ke sini gimana ceritanya, Ustadz? Pas datang ke sini berangkat apa tuh gimana, Ustadz? Pengalaman pertama itu kan dari Jakarta kan saya baru awal kali saya itu naik pesawat. Kesini itu pertama kali? Kesini itu pertama kali, dan itu pun naik pesawat baru pertama kali dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Labuan Bajo itu saya pertama Perdana kali. itu ya? Perdana itu. Masya Allah. Makanya itu juga saya hanya alhamdulillah. Tidak ada kata lain selain alhamdulillah. Masya Allah. Soalnya kita bisa naik tanpa biaya, Pak. Soalnya kan seperti itu. Bisa difasilitasi sampai ya? difasilitasi Masya Allah. gitu. Dan sampai Labuan Bajo dijemput mobil travel. Dan pesonanya kalau di sini itu kan travelnya itu kan kebanyakan yang dipasang itu kan, yang di setel itu kan musiknya DJ dengan jalan yang berkelok-kelok, berliku-liku. Nah, itu juga ada pengalaman itu. Gimana, Itu, di situ saya mabuk, Ustaz. Mual ya? Mual. Ustaz. Baru sampai di pertengahan saya udah nggak kuat. Saya harus bagaimana ini? Saya tanya kepada Pak supir, ini kira-kira sampai lokasi masih berapa jam lagi nih? Masih 2 jam. Ya Allah, Ya ini Allah. masih lama banget ini. Nah, itu memang pengalaman. Sampai hari ini masih sampai bolak-balik Bajo gitu masih mual? masih mual. Sekarang kalau masih pakai mobil-mobil masih mual. Makanya masih pakai motor saja kalau ke Labuan Bajo gitu. Iya. Datang pertama kali sampai sini kurang lebih jam 9 sampai jembatan gantung. 9 malam? 9 malam. Oke. Itu keadaan jembatan gantung itu masih miring itu. Ketika motor mau lewat itu pun bisa. Tapi ketika yang belum ahli itu nggak bisa itu. Susah itu. Nah itu Saya aja semalam tuh Ustaz ngeri-ngeri sedap ini, takut bannya tuh ngeliat gitu loh. ya Melicin gitu loh. itu pas awal-awal itu udah miring itu Ustaz. Awal Ya saya jalan itu sambil pegangan kanan kiri. Itu memang awal-awalnya itu. Karena itu pengaruh ada banjir kali itu, jadi jembatan gantung itu miring. Nah itu awal-awal kali ya. Tahun berapa itu Ustaz? Itu baru tahun kemarin 2024 ya. 2024 sebelum setelah Idul Adha. Idul Adha 2024. 2025 saya Idul Adha di sini. 2026 nanti insya Allah Idul Adha di rumah. Insya Allah. Siap. Dari jembatan gantung sampai sini jalan kaki. Itu pun keadaannya saya makan itu terakhir saya makan di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada makan sama sekali sampai sini. Bahkan di perjalanan sampai keluar semua itu makan dari perut. Masih ada rintangan jalan kaki. Rintangan jalan kaki itu saya mau awal kali ketemu dengan orang tua yang ada di sini itu
ketemu orang tuanya Ustadz Imron yang sekarang pengabdian di Lembata itu pertama kali saya. Nah itu saya minta doanya, Bapak saya minta doanya, ini keadaan saya itu sudah darurat, sudah lemas, belum makan, tapi ini ada perintah harus jalan kaki. Ya saya minta doanya saja. Tiba di perjalanan ada ketemu kali Sembo itu, kali kecil itu. Saya saking sudah tidak kuatnya, akhirnya saya minum itu. Saya percaya ini air Maul Hayat ini. Maul Hayat. Ini air penghidupan ini. Ini kekuatan bagi saya ini. Saya yakin, saya minum 3 kali, langsung saya jalan lagi sampai sini. Alhamdulillah. Sampai jam setengah 11 atau jam 11 kurang lebih itu sampai sini. Perjalanan 2 jam estimasi dari bawah sampai sini. Awal kali ke sini. Dengan keadaan jalan yang masih bebatuan tanah. Oke. Tapi nggak musim hujan waktu itu. Tidak musim hujan. Tidak musim hujan ya. Relatif kalau Idul Adha tuh panas lah ya. Iya, panas. Ini kan kita Januari nih, sahabat Mida nih. Jadi Januari ya masih naik turun saat ya. Bahasa itu hujan sehari-hari gitu. Hujan Januari gitu. Masya Allah. Berarti tadi ya perjalanannya dengan ibaratnya kesan pertamanya yang cukup menantang berarti Zat ya. Menantang banget itu. Menantang banget ketika sampai isi perut keluar semua itu. Ketika kita hidupnya awalnya di Jawa itu kok ketika masuk di pedalaman seperti ini sangat menantang ini. Tapi biasanya Zat kalau di awal tuh dia mendapatkan banyak ujian, itu ujungnya tuh pasti happy Zat. Masya Allah, amin. Biasanya gitu Zat ya. Itu yang kita harapkan itu Zat. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Berarti pas datang ke sini tuh Zat diarahkan, lalu aktivitas seperti apa Zat? Aktivitasnya itu pas keadaan masih Idul Adha ya. Idul Adha kedua. Berarti kan Idul Adha pertama itu kan di perjalanan. Idul Adha kedua itu jadi keadaan di sini itu masih ada penyembelihan. Masih dalam keadaan penyembelihan. Jadi belum ada kegiatan-kegiatan, kegiatannya hanya yang wajib itu kan sholat jamaah, membaca al-maksurat, itu setelah itu ya kegiatan mandiri, persiapan kurban, lanjutan kurban. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar itu masih libur gitu. Tapi kalau aktivitas Ustadz, tanggung jawab Ustadz di sini gimana? Apa aja? Alhamdulillah sampai saat ini ya ngaji, itu yang paling utama itu ngaji. Ngaji aktivitasnya pagi ba'da subuh sampai jam-jam 6 sampai setengah 7. Setelah itu nanti jam-jam 8 ketika anak-anak SD SMP sudah berangkat, kita nanti dapat amanah mengajar di MA Jabal Nur yang ini cabangnya ini nyabang dari Lawatulendo. Kita masih nginduk toh dari sini. Kita nanti ngaji. Yang tempat anak-anak sekolah itu? Itu enggak, ini yang MA yang ada di Jabal Nur itu kan kita nginduk dari sana. Oh, ada di Lembor. Nah, di Lendo. Oh, Lendo. Kita kan masih nginduk di sana. Jadi ada anak-anak SMA yang ada di sini tuh sekolah di sini MA Jabal Nur itu. Tapi tempatnya di Patku Kolong gitu. Jadi ketika jadwalnya ngajar di sekolah ya sekolah. Jadi anak-anak aliyah di sini itu menginduk sama sekolah yang ada di Lendo. Iya, guru-guru di Lendo ke sini. Tidak, hanya sebagian saja. Tapi kebanyakan guru-guru yang ada di sana fokus di sana, yang guru di sini ada guru lain gitu. Berarti sampean juga guru di sini tapi sebagai perpanjangan tangan dari sekolah Lendo sana. Alhamdulillah itu kegiatannya seperti itu ketika sudah. Jadi aliyah di sini ya, nggak jalan ya? Iya, tidak di sini. Kalau yang jalan itu anak-anak SD sama SMP. SD SMP. Ya ini biar sahabat Mida juga tahu. Jadi kalau anak-anak di sini itu yang SD SMP tuh nggak di sini sekolahnya ya. Tapi dia di daerah beda nih. Di mana? Kampung sebelah, di Kampung Buleng. Ya, estimasi perjalanan mungkin setengah jam lah gitu. Setengah jam jalan kaki sahabat Mida. Kaki lewat hutan. Masya Allah. Kali 2 kali nanti. Masya Allah. Jadi ya memang perjalanan untuk menuju cahaya ilmu di sini tuh nggak mudah ya. Tidak mudah ya. Kecuali nanti aliyah ya. Aliyah baru di sini. Berarti Ustadz mengajar. Nanti setelah itu ya udah duhuran. Setelah itu anak-anak pulang. Biasanya kan kebanyakan ketika tidak ada amanah yang lain ya kita istirahat. Nanti setelah asar kita masuk alakoh lagi nanti sampai jam 5 sampai setengah 6. Setelah itu santai, maghrib, isya. Setelah isya nanti masih ada alakoh lagi. Itu, nah ini biasanya yang diajarkan itu yang tadi pagi sama
sore itu Al-Quran, kita fokus ke hafalan sama setoran Al-Quran. Kalau malamnya itu kita ada kajian-kajian kitab, Masya Allah. kayak ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu akhlak, ilmu tauhid, semuanya, ilmu nahwu, bahkan ilmu-ilmu kitab itu semuanya diajarkan ketika malam seperti itu. Masya Allah. Jadi walaupun di pedalaman porsi belajarnya juga Masya Allah ya. Kayak full day school bahasanya. Full day Pesantren, mahat ya. pesantren. Mahat ini berarti. Mahat gitu lah ya. Jadi ya buat sahabat Mida juga yang perlu diketahui ya. Saya sambil nyeruput aja, Sat. Ya. Jadi kita santai aja nih. Tadi saya juga izin sambil nyeruput-nyeruput tadi. Iya, Sat. Jadi ya memang aktivitas di sini anak-anak tuh Masya Allah, Sat. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika anak-anak lulus dari sini tuh kafaahnya bener-bener nggak kalah dengan anak-anak yang sekolah-sekolah di pondok pesantren di Jawa, di mana gitu ya. Masya Allah. Karena yang diajarkan itu variatif sama dengan yang di Jawa, hanya beda tempatnya saja. Iya. Kayak pesantren kan Qurannya, bahkan hafalannya Hafalannya itu memang ditargetkan gitu. Satu hari harus satu lembar, harus satu halaman gitu. Masya Memang harus. Allah, Masya Allah. Ketika tidak ada target seperti itu, anak itu tidak ada semangat, Nggak ada dorongan untuk tidak ada itu. dorongan. Oke. Kalau kesan masyarakat di sini yang antum lihat ketika Gus datang itu gimana, Sat? Ya, untuk masyarakat itu juga luar biasa itu. Jadi kita datang itu sudah dianggap anak. Itu kita baru datang. Kita awal kali datang ke sini itu memang ada adat itu penyambutan pakai ayam putih. Ibaratnya di sini itu diibaratkan ayam putih gitu. Kata orang tua yang ada di sini itu, jadi kamu itu masuk ke sini sudah saya anggap anak. Layaknya ini apa ayam putih ini saya pegang, saya jaga erat-erat gitu. Masya Allah. Seperti jadi memang orang-orang tua di sini itu memang semenjak saya datang ke sini itu ya saya dianggap anak. Jadi ketika ada apa-apa itu pasti dibantu. Masya Ada apa Ustadz? Pusing sedikit ditanya, lagi nggak enak badan ditanya. Kenapa Ustadz? Sakit gigi pun bahkan ditanya. Ini Ustadz ada ramuan alami ini Ustadz. Ini dari orang tua dulu ini pakai ini ya. Memang orang tua di sini itu Masya Allah. Jadi ketika ada ustadz-ustadz yang hadir ke sini silaturahim ke Pondok Alam Tahfidzul Quran Kolong itu memang selalu dianggap anak. Masya Allah. Iya. Jadi ya sini kekeluargaannya sangat kuat, Sat, ya. Keluarganya Kita pun merasa tuh semalam ketika datang itu ya, biar kita datang jam berapapun Iya. itu pasti ditungguin sama Masih disempatkan waktunya disempatkan menunggu. waktu untuk membersamai kita itu ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah sih kemarin kita perjalanan lancar, semua mudah dan bisa sampai juga nggak terlalu larut malam ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz secara kesan di sini sangat apa namanya dengan masyarakat sini sangat cocok lah, Ustadz, ya. Cocok banget. Cocok dengan banget, ya. tolerannya itu dan di sini itu tolerannya itu sangat ditinggikan di sini itu. Jadi tidak mengenal kamu siapa, kamu datang dari mana, itu bukan seperti berat itu. badan kamu berapa. Berat badan kamu berapa itu tidak dipikirkan itu. Kapan kamu itu dari mana, kamu siapa datang ke sini, udah itu saya anggap anak. Masya Allah. Jadi layaknya seperti anak itu seperti apa? Seperti itu. Masya Allah. Nah, ini yang salah satu yang bikin saya itu sampai saat ini bertahan itu ya karena orang tua di sini itu memperlakukan saya itu seperti selayaknya keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, memang beberapa dai yang saya coba ngobrol itu memang ya rata-rata ya justru di tempat-tempat pedalaman seperti ini nih kekeluargaannya sangat kuat sampai seakan-akan kita tuh merasa kita ada di dalam keluarga sendiri. Seperti ya? itu. Masya Allah. Kalau untuk tantangan dan juga hal-hal yang bagi Ustadz itu menjadi tantangan berdakwah di pedalaman ini apa, Ustadz? mungkin ketika tantangan di sini itu sebenarnya mungkin dengan ustadz-ustadz yang lain itu hampir sama mungkin. Oke. Hanya mungkin perbedaannya itu apa ya? Ya kadang tantangan kita itu kita semisal kita mengajarkan tentang ilmu, kadang hari ini belum bisa dipraktekkan. Oke. Kadang ketika kita ngomong itu nggak didengar, itu kan juga termasuk tantangan. Tapi ketika kita kok nggak bosan dengan apa yang kita perjuangkan itu pasti nanti sedikit demi sedikit nanti hati itu kan akan luluh. Masya Allah. Jadi kalau untuk saya, menurut saya itu tantangan di sini itu sebenarnya itu
tantangan-tantangan biasa saja untuk saya itu, Iya. karena orang-orang di sini itu mau siapa yang masuk itu pasti diterima. Mau modelnya seperti apa itu pasti diterima. Bukan terus, wah kamu Ustadz dilarang seperti ini, tidak ada yang melarang. Kalau Ustadz memang biasanya zikirnya seperti itu, udah bawa. Ketika memang biasanya apa dengan intonasi dengan nada seperti itu, nah itu udah bawa. Jadi menurut saya itu bahasa itu bukan tantangan, hanya orang tua itu memang bagaimana ya untuk mengajari kepada anak-anak atau orang yang datang itu ya apa yang kamu bawa ya itu. Jadilah diri sendiri, Masya jangan memaksa untuk orang lain gitu, jadi orang lain gitu, seperti itu. Iya, iya. Jadi tantangannya tuh ada di penangkapan keilmuan ya mungkin ya. Ada yang mungkin tidak bisa langsung dipraktekkan. Ya, gitu. Kalau untuk lokasi, zona, jarak udah biasa gitu. Kalau untuk zona lokasi itu mungkin ketika dibandingkan dengan di Jawa memang beda untuk segi jalannya, tapi justru malah ini pelajaran baru, ini pengalaman baru ini yang awalnya tidak bisa pakai motor di jalan-jalan seperti ini, akhirnya sekarang bisa. Nah ini kan juga tantangan ini. Tantangan ya, bagaimana Supra bisa melewati jalannya bisa. motor trail. Ketika hujan seperti apa, bagaimana caranya. Ketika kita mau berkunjung silaturahim ke kampung sebelah itu, ke Copa itu juga kita harus melewati hutan dengan medan yang seperti itu, apalagi ketika hujan. Mau nggak mau ketika motor itu sudah tidak bisa jalan, ya kita harus jalan kaki. Kan seperti itu. Betul. Itu pun bukan tantangan, itu memang harus, itu pengalaman itu. Itu pengalaman. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya Ustadz yang ada di sini, itu kesan-kesan yang ada di sini. Yang paling menarik menurut Ustadz tuh. Yang menarik yang ada di sini yang tidak ada di Jawa itu ini. Ketika di Jawa itu kan biasanya gini Ustadz. Ketika kita menyapa itu kan biasanya kan kita merunduk ya Ustadz ya. Monggo atau pamit sewu atau apa gitu. Kalau bahasa Sundanya punten. Ya gitu Ustadz. Parunten. Itu kan dengan apa rendah terus kepala itu merunduk. Oke. Nah, kalau di sini itu ciri khasnya itu ya ada sama-sama sapaan tapi beda cara pempraktekannya. Kalau di sini, yo Ma, ada gimana gitu kurang masih belum fase dalam mempraktekkan itu. Jadi di sini itu tidak mengenal siapa-siapa, itu mau orang kita, orang tetangga pun. Maksudnya nadanya nggak merendah gitu Zat? Atau gimana? Ini pempraktekan kalau kepala kita biasanya kan gini. gitu. Kita lagi gini gitu. Gini ya. Gitu. Nah, itu juga hal-hal baru itu menurut saya. Menurut saya itu suaranya gimana tadi? Yo Ma, gimana? Ya kurang lebih seperti itulah. Lebih tepatnya tuh biasanya gitu. Ustadz Fadli itu yang sudah fasih itu. Iya bener ya. Kayaknya udah nggak ada bedanya dia sama orang asli sini. Iya, nggak ada bedanya. Iya. Bahkan bisa lebih fase mungkin sama orang sini. Lebih fase. Iya, Masya Allah. Nah, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak sebenarnya Ustadz. Banyak hal-hal baru yang ada di sini sebenarnya banyak banget. Unik Ustadz, yang unik tadi kan satu tuh. Ada lagi nggak yang unik banget gitu yang Ustadz sudah unik lagi apa ya Ustadz ya? dapatkan di sini gitu? Ya itu termasuk di sini itu saya makan sayur daun kelor itu juga unik itu Ustaz. Gimana tuh? Karena selama di Jawa itu saya belum pernah itu. Daun kelor bukannya dijual ya di tukang sayur itu? Iya kalau di sini mungkin umum ya, tapi kalau selama saya di Jawa saya belum pernah. Belum pernah. Ada rasa yang unik kah atau sama aja? Perasaan sama aja? Sama saja, tapi ini namanya daun kelor gitu. Unik banget itu Ustaz. Kalau yang kacang hijau? Kacang hijau itu udah apanya itu Ustaz? Sayur kacang hijau? Sayur kacang hijau pun juga unik itu Ustaz. Biasanya kalau di sana kan kacang hijau itu kan dibuat bubur itu. Iya. Kalau di sini dibuat sayur itu juga. Sayur. Kangkung itu yang harusnya ditumis Ustaz, tapi di sini dibuat kuah Ustaz. Jadi itu hal-hal unik Ustaz. Tapi itu tidak keluar dari syariat. Aman Ustaz. Aman itu menyehatkan. Asal diolah dengan pas sih cocok ya. Menyehatkan itu aman Ustaz. Iya, makanya kan di sini orangnya tuh sehat-sehat, aktivitas juga kebun apa ya kan Ustaz? Dimakan itu masih alami semua Ustaz. Iya. Memang nggak kayak kita di Jakarta kan junk food, nugget, ya kan? Minum aja, mixu itu Ustaz. Iya. Aduh, boba, aduh. Aduh ya, tapi alhamdulillah sih kalau saya melihat setelah datangnya dai nuansa
karakter-karakter kayak olahan masakan, kayak Iya. apa mungkin ya kreativitas tuh mulai meningkat namanya. Mulai meningkat Ustaz. Anak-anak itu generasi itu kan sudah Betul. mulai tahu Ustaz. Kisah-kisah dulu yang katanya bawa pisang setandan ke pasar, baliknya bawa pisang goreng tuh kayaknya Iya. udah nggak ada tuh. Udah nggak ada sekarang itu. Pisangnya udah langsung dibuat daripada dibuat bawa sendiri, pisang iya. standar ke pasar, baliknya bawa pisang goreng kan. Iya. Kalau dulu memang prosesnya mungkin dari nol gitu ya. Kalau sekarang itu kalau Iya. karena ilmu itu sudah sampai sini, jadi kita sudah bisa. Alhamdulillah banyak yang tercerahkan Iya, berarti ya tercerahkan. dari berbagai sektor ya, bahkan Iya. kulinernya atau apanya. Tapi ya insya Allah, masya Allah ya. Terakhir Sat, harapan-harapan antum ini di sini nih kira-kira ke depannya atau mungkin ada harapan dan kesan-kesan dakwah antum di sini seperti apa Sat? Mau Ya, atau buat mungkin dai-dai yang ada di sini juga misalkan. harapan saya itu ya sebenarnya bukan apa ya, kalau mau berharap kepada manusia itu juga susah kadang ya. Enggak, harapan antum kepada Allah tentang Kalau harapan saya kepada Allah ya hanya semoga saja pondok ini semakin tahun semakin maju, mencetak generasi Qurani, generasi yang mempunyai ilmu lah, yang bisa Robbani. mempraktekkan ilmu, yang generasi robbani itu yang itu semoga tetap istiqomah gitu. Itu yang paling inti itu di situ, karena hidup tanpa ilmu itu ya ibarat apa ya Ustaz ya, ibarat pohon tanpa ada buahnya gitu Ustaz. Jadi kampung ini ketika tidak ada yang mempunyai ilmu, seolah-olah kampung ini tidak hidup. Jadi makanya harapan saya semoga pondok ini istiqomah berdirinya sampai ila yaumil kiamah. Jadi mencetak generasi yang mempunyai ilmu dan bisa mempraktekkan, bahkan bisa menjadikan di NTT itu mayoritas itu orang-orang yang mempunyai pendidikan ilmu gitu, khususnya ilmu agama seperti itu. Itu harapan saya seperti itu Ustaz. Tidak ada yang lain, hanya semoga nanti dai-dai yang akan datang atau generasi-generasi yang mau masuk ke Ma'had An-Nu'aimi itu juga bisa membawa nama baik dan bisa mempraktekkan ilmunya kan seperti itu Ustaz. Itu yang diharapkan itu saja Ustaz, mungkin kurang lebihnya Ustaz. Masya, berarti itu masih lama dong di sini. Ya. Jangan di belakang kamera aja. Di belakang kamera saja Ustaz. Tapi ala kulli hal masya Allah ya, niat dan juga harapannya sangat mulia sekali ya. Dan juga sebagai informasi juga kan, alhamdulillahnya dengan adanya dai-dai di sini, ustadz-ustadz di sini, gus-gus di sini juga mulai membuka peluang bahwa saya anak-anak di sini tuh diarahkan untuk memantapkan ilmu agamanya di Jakarta. Lalu nanti mereka kembali sebagai pencerah lagi, sebagai dai kembali, sebagaimana bahasa Al-Qur'an kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, liyungdzir qaumahu idza raja'u ilaihim kan. Ya kan? Liyatafaqahu fid din wa liyungdzir qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, ini insyaallah generasi-generasi yang lagi belajar di An-Nu'aimi ya, di beberapa sekolah-sekolah di Jawa, mereka kita doakan semoga bisa menjadi lentera-lentera keislaman di daerah mereka ini saja ya. Dan dai-dai yang datang juga lebih berkualitas, lebih maju dan lebih bisa membawa Kampung Kolong ini khususnya dengan orang-orang seperti Gus Mufid. Masya Allah, dengan keterbatasan ilmu Ustaz saya itu sebenarnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin sebenarnya itu ada cerita unik Ustaz. Boleh Ustaz, monggo. Cerita unik itu sebenarnya itu lahirnya itu juga dibuat sendiri, dan itu karena keadaan mungkin Ustaz ya. Jadi cerita unik itu tidak dibuat orang lain Ustaz sebenarnya Ustaz. Semisal kita sebagai orang yang sudah terbiasa dengan hikmah itu kan, kita harus terjang itu, kita harus hantam apa yang ada di pengabdian itu, harus kita cari itu. Memang sejarah itu harus kita cari Ustaz, bukan kita hanya meneruskan sejarah, bukan, kita harus mencari sejarah gitu Ustaz. Menorehkan sejarah. Ya, menorehkan sejarah gitu. Jadi, cerita unik di sini itu banyak sebenarnya Ustaz. Tapi yang baru-baru ini, kemarin itu tiba-tiba habis dari pasar belanja dengan keadaan seperti apa, pakaian tidak membawa peci, tidak membawa songkok, tiba-tiba ada perintah untuk khutbah itu Ustaz. Nah ini Ustaz. Oh ini nih cerita Ustaz. unik itu. Ini cerita unik ini juga termasuk buat penyemangat para
dai-dai yang lain nih Ustaz. Jadi ketika kita mendapatkan amanah seperti apa itu, kita mau nggak mau harus disiapkan Ustaz memang. Meskipun nanti itu di dalam penyampaian itu masih kurang, tapi kita minimal itu kita sudah ada poin plusnya, kita berani gitu. Iya. Jadi ini juga termasuk penyemangat buat teman-teman yang lain, para dai itu. Jadi baru pulang dari pasar, keadaannya sudah ngantuk-ngantuk gitu. Masih kaosan? Masih, itu sudah ganti pakaian Ustaz. Hanya tidak pakai songkos saja Ustaz. Tapi bajunya udah baju siapan sholat. Siap sholat itu sholat Jumat, sholat Jumat. Nah, tiba-tiba tidak ada, padahal ada Ustaz yang lain Ustaz. Tapi tiba-tiba silakan. Mau nggak mau ya harus mau Ustaz ya. Ini kan kita harus seperti itu. Kita harus sebagai dai itu kan harus siap gitu kan. Harus siap tanggap dengan keadaan gitu kan. Mau nggak mau apa yang nanti yang disampaikan ya kita harus harus kita siapkan. Jadi memang betul-betul dai itu bukan hanya mempunyai ilmu untuk diri sendiri, tapi memang untuk mempraktekkan seperti itu. Itu cerita unik, tapi juga inspirasi itu Ustaz sebenarnya. Uniknya itu kita tiba-tiba diperintah untuk khutbah, tapi di sisi lain kita juga harus seperti itu. Kita harus siap. Artinya Ustadz dari pasar belum ada persiapan apa-apa. Terus juga belum ada ibaratnya briefing dulu atau apa. Terus tiba-tiba pas lagi sholat di musola nggak ada khotibnya. Iya. Tidak ada khotibnya sama Tidak ada sekali. khotibnya. Mau nggak mau harus. Akhirnya sampean disuruh khotib. Naik dah. Dan sampean maju. Dan akhirnya apa yang saya sampaikan ya mengenai bulan saja. Ini bulan apa? Oh, bulan Rajab. Oh, ini bulan Saban. Nah, itu yang saya sampaikan seperti itu. Iya. Nah, itu salah satu hal unik, tapi sebenarnya masih banyak hal-hal unik yang lain. Tapi itu intinya yang bisa kita ambil dari cerita itu, sebagai dai itu kita harus betul-betul menyiapkan, harus siap itu dalam kondisi apapun, kapanpun. Kalau umat memanggil kita umat membutuhkan pencerahan kita harus siap. Makanya mungkin ya pesannya adalah seorang dai harus memantapkan dirinya, sehingga ketika kapanpun dia dipanggil jangan sampai ada kata-kata saya nggak bisa itu, saya nggak mau. Wah, itu aib itu sebenarnya. Kurang pas. Berarti Ustadz Mufid ini pernah di titik di mana ketodong gitu. Ya. Tiba-tiba dituju ya. Ketodong dalam kebaikan. Alhamdulillah dalam kebaikan itu. Alhamdulillah. Ada lagi Ustadz sebelum kita selain itu mungkin itu saja Ustadz. Mungkin hanya kata-kata saja Ustadz. Intinya ketika kita masih mempunyai kesehatan, masih diberikan kenikmatan seperti ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita intinya kalau dari saya itu kita jangan ragu dengan hikmah kepada kepada masyarakat, hikmah kepada negara, itu harus kita tanamkan. Itu memang betul-betul itu adanya barokah itu karena kita bergerak. Ketika kita tidak bergerak itu barokah itu tidak akan datang. Tidak bisa barokah itu datang kepada kita sedangkan kita tidak apa-apa. Harusnya kita yang mendatangi, baru nanti barokah itu akan datang. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja Ustaz. Itu istilahnya taharrok fa inna fil harokati barokah. Keluar tuh mahfuzat pesantren Zat. Ada lagi Ustaz, saya masih dengar masih ingat kata-katanya pengendikan atau pembicaraan dari kiai saya itu al barokah miftahul hidayah gitu. Gitu. Jadi dengan kita bergerak kita akan mendapatkan barokah, dan barokah itu yang akan membuka kita hidayah gitu. Hidayah apa saja itu, petunjuk itu apa saja itu. Pasangan hidup semoga segera Ustaz. Insyaallah. Khair, jazakallahu khairan Ustaz Mufid Mubarak, Gus Mufid, atas kesempatannya kita ngobrol-ngobrol di pesantren, di tempat yang istimewa, tempat penuh berkah, dan juga sharing-sharing tadi bagaimana pengalaman dakwahnya yang semoga bisa menginspirasi ya sahabat Mida dimanapun berada, dan juga bahwasanya ini tanggung jawab kita semua ya Ustaz ya. Ma'had ini, pesantren ini, santri-santri di sini, masyarakat yang ada di sini, ketika kita seorang muslim kita punya tanggung jawab juga di sini. Makanya ya
kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia juga terus berkomitmen untuk bisa menghadirkan kebermanfaatan dan kami juga membuka secara lebar bagi sahabat Mida yang ingin menjadi bagian dari pensupport kegiatan dakwah kami di sini, ya ahlan wa sahlan. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz Mufid. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi insyaallah di episode berikutnya. Amin. Semoga ini bukan episode yang pertama, tapi Dan nanti juga tidak terakhir gitu ya. tidak yang terakhir. Tapi ada kesempatan berikutnya dengan cerita-cerita berikutnya gitu kan. Cerita yang lebih unik lagi. Pengalaman yang lebih unik lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan juga untuk seluruh sahabat Mida yang senantiasa menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Barakallahu fikum. Kita ketemu di episode berikutnya dan dalam rangkaian kegiatan lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.